Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igi Himawan. Saya mengajar di SMK Bahrul Ulum Kawali. Assalamualaikum. Sebelum kita mulai pelajaran ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memastikan, tapi kita tulis saja ya biar tahu. Alif Muhammad Rijal, Amiruddin, Augi Samsul Fajar, Babas Basiruddin, Dali Sarifatus Salada, Komala Sari, Mutia. Alhamdulillah, dari semuanya. Nah, selanjutnya hari ini kita ketemu lagi ya dengan Bapak, yaitu belajar lagi IPAS. Untuk kali ini tuh materinya tentang materi dan perubahannya, ya, materi dan perubahannya. Nah, namun sebelumnya Bapak pengen coba nih ya, barangkali kan minggu lalu baru pertemuan kemarin habis bab ya tentang pengukuran. Nah, hari ini kita menginjak kepada bab yang baru mengenai energi dan perubahannya, ya, energi, karena energi itu sangat erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari ini. Coba Bapak tanya ini, ya, sebelum nanti kita belajar lebih jauh tentang energi dan perubahannya. Ada yang berpikir nggak sebenarnya tuh dalam kehidupan sehari-hari kita erat kaitannya dengan yang namanya energi? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Tahu? Tidak tahu. Nggak tahu? Ada yang tahu? Coba. Ya Pak, contohnya apa? Motor. Kenapa bisa menyebutkan motor salah satu konsep energi dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Karena motor menggunakan bahan bakar bensin. Bahan bakar bensin. Dengan bahan bakar bensin emang jadi seperti apa? Yang tadinya energi bensin jadi kimia. Energi bensin menjadi energi kimia. Oke, ada yang lain coba selain daripada penggunaan motor, yang lain coba. Pak. Apa lagi? Kita selalu menggunakan kipas angin. Kipas angin itu gimana? Kenapa bisa disebut salah satu konsep energi di dalamnya? Kipas angin itu menggunakan energi listrik yang diubah menjadi energi gerak, sehingga menghasilkan angin. Oh iya. Nah, terkait dengan energi, itulah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor itu ada bensin, ya. Dengan bensin maka di sana ada perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Kalau tanpa bensin itu mogok, kita bukan nyari pom bensin kalau mogok kehabisan bensin. Seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya sebagai motivasi ini Bapak punya video ya, punya video animasi berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ini tolong dipahami dan nanti kalau misalkan ada yang memberikan tanggapan ataupun berkomentar terkait dengan video yang Bapak sampaikan nanti bisa acungkan tangan. Nah, itu video yang pertama ya.
Animasi yang kedua. Nah, dari animasi barusan yang Bapak tampilkan di depan, kira-kira siapa yang mau coba mengomentari maksud dari video tersebut itu seperti apa? Bisa acungkan tangan. Di sana ada seorang dan dia berusaha untuk memindahkan sebuah golok besar. Dan untuk video kedua ada seorang anak yang mendorong meja. Bisa ditarik kesimpulan bahwa energi itu sangat berarti untuk perubahan, bukan perubahan tapi gaya. Jadi gaya akan sesuatu energi akan menghasilkan sebuah gaya jika lalu energi tersebut, mohon maaf Pak. Jadi energi sangat penting sekali ya untuk bisa membuat sebuah gaya. Itu yang saya tangkap. Ya, seperti itu. Kalau gambar pertama itu gimana? Seseorang mendorong tembok keluar dengan sekuat tenaga, tapi gimana hasilnya? Iya, benar-benar ya. Tapi video animasi yang kedua, ketika mendorong meja dengan santai saja seperti ini. Tapi gimana? Berpindah ya. Nah di sana bagaimana energi ternyata sangat berpengaruh, gitu ya. Energi sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap munculnya suatu usaha, gitu ya. Untuk kita melakukan kegiatan seperti kalau misalkan contohnya saja lah yang lebih sederhana. Kalau kita ke sekolah tuh kalau kita tidak makan gimana? Lemas kan? Kalau kita makan gimana? Nggak lemas kan? Berarti di sana energi yang dihasilkan itu dari mana berarti? Dari makanan yang diubah menjadi energi ya, energi kita untuk sekolah. Ya, kalau yang jalan kaki, yang mikir ujian, yang mikir nyontek, gitu ya, enggak jangan. Seperti itu ya. Nah itu sebagai motivasi kita pada awal pembelajaran kali ini. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui penyelidikan dari berbagai sumber yang disediakan, peserta didik itu dapat menganalisis ya hubungan antara usaha dan energi dengan tepat. Yang selanjutnya, melalui pengamatan, peserta didik dapat menganalisis konsep fisika mengenai energi dan bentuk energi. Kemudian yang ketiga, melalui penyelidikan dari sumber yang ada, peserta didik juga dapat melakukan eksplorasi macam-macam bentuk energi itu apa saja. Tadi Kak Daudi itu dari kipas itu bentuk energinya apa seperti itu. Kemudian yang keempat, melalui diskusi, peserta didik dan mengidentifikasi penerapan konsep usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi nanti kita akan belajarnya untuk hari ini coba pakai berdiskusi ya, kita berdiskusi dalam sebuah kelompok ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, melalui pengamatan, peserta didik dapat membuat laporan hasil penyelidikan dengan sistematis. Ya. Nah nanti kalian juga akan mendapatkan LKPD yang nanti kalian harus coba analisis, amati, mencari jawaban dari permasalahan yang disediakan dalam LKPD tersebut. Kemudian yang keenam, nanti kalian juga harus bisa melakukan penyelidikan. Peserta didik dapat merancang hasil dari eksplorasi terkait sumber-sumber energi dengan benar. Kemudian melalui kerja kelompok, peserta didik dapat melakukan kolaborasi dan kerja. Jadi nanti dalam kerja kelompok juga kalian harus betul-betul memanfaatkan kalian itu sedang berdiskusi dalam kelompok. Jadi silakan dengan media pembelajaran yang ada, sumber belajar yang ada, silakan dimanfaatkan untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan ataupun mencari solusi dari permasalahan yang ada dalam LKPD nanti. Ya nanti sebelumnya nanti akan Bapak bagi. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan terkait kesiapan kalian ya dalam mempelajari materi yang akan kita bahas pada hari ini. Bapak akan memberikan soal yang ringan saja ya untuk menilai bagaimana kesiapan kalian dalam pembelajaran pada hari ini ya, bisa ditolong dibagikan. Silakan diisi berdasarkan pemahaman yang kalian dapatkan ya. Silakan untuk waktunya hanya 15 menit saja, itu adalah soal jawaban singkat.
ada 10 nomor. Yang sudah selesai mengerjakan boleh untuk dikumpulkan ke depan, ya, boleh dibantu dengan kain untuk dikumpulkan. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Nah, selanjutnya, karena tadi disebutkan di awal bahwa kita hari ini belajar dalam berkelompok ya. Nanti kita berdiskusi bersama teman dalam kelompok dan juga nanti dalam prosesnya kalian boleh diskusi. Misalkan ada yang memang kurang dipahami boleh juga ditanyakan ke Bapak ya. Nah, untuk itu sekarang Bapak bagi dulu kelompoknya dan nanti silakan langsung bergabung dengan kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu Augi, Uday dan Augi, Uday dan Rohdiana. Kelompok 2 Raha, Alif, Babas, Amir. Kelompok 3 Dewanti, Mutia, Gita, Eka, Dalis. Kelompok 4 Siti Fatimah, Komalasari, Neng Sampilaini, Putri Jahra, Ilmi, Hasna. Nah, yang Bapak sebutkan barusan silakan untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing yang barusan Bapak sebutkan. Ya. Ya. Nah, sekarang juga Bapak sebelum nanti LKPD Bapak bagikan, Bapak akan coba memberikan sedikit apa ya namanya fenomena ataupun bisa dikatakan juga permasalahan yang nanti kita akan coba kira-kira konsep permasalahan tersebut itu kaitan dengan fisikanya itu seperti apa ya. Nah, kita lihat. Ada yang tahu ini apa? Mau naik apa? Roller coaster. Ada yang pernah naik roller coaster? Ada yang belum. Kalau yang belum, nonton saja ya. Nanti biar tahu. Nah, ini ada roller coaster nih. Nah, ini roller coaster itu konsep fisikanya ada loh, ya, ada loh. Bagaimana memanfaatkan energi itu kayak apa? Dia ada apa? Ada rantai yang narik ya? Tarik. Nanti rantainya hilang loh. Itu ditarik dulu. Kalau sudah di atas rantainya hilang rantainya ya. Hilang rantainya. Karena dia akan punya energi tersendiri untuk yang bergerak.
Oh ya. Oh ya. Jadi hanya memanfaatkan apa tuh ya? Lintasan. Enggak ya, seperti itu lalu pastor. Kayaknya kalau bapak naik itu udah pingsan kayaknya. Nah, itu adalah roller coaster. Roller coaster itu adalah salah satu pemanfaatan ataupun konsepnya itu terkait dengan energi, ya terkait dengan energi yang seperti apa sih? Nah, nanti itu yang kalian harus pecahkan. Nah, untuk itu Bapak akan kasih LKPD ataupun lembaga kerja yang nanti kalian diskusikan dalam kelompoknya masing-masing, dan Bapak juga akan memberikan sumber pembelajarannya atau media pembelajarannya. Udah ada buku paketan ya di pustakaan? Sudah ada. Kemudian Bapak juga mau memberikan bahan ajar ya materi ajarnya. Kelompok pertama mana nih? Ini. Nah, ini LKPD-nya ya untuk diisi. Ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibuka, dibaca, dipahami. Kemudian ini materi ajarnya. Materi ajarnya untuk LKPD tersebut. Ada yang bawa HP? Bawakan ya? Nah, boleh ya dimanfaatkan juga untuk mencari beberapa alternatif solusi untuk penyelesaian LKPD ya. Jadi kalau menggunakan HP dia kalau di kelas boleh digunakan, tapi bukan untuk WA ya, bukan. Tapi untuk mencari berbagai informasi dari pembelajaran ya. Nah, silakan nanti dalam kelompoknya silakan dipahami, dibaca, ada yang tidak dimengerti nanti silakan coba tanyakan ya. Media yang lain dari internet ataupun dan sebagainya udah Bapak share di grup. Di grup udah Bapak share mengenai sumber pembelajaran yang dari yang lain ya. Silakan ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Nah, itu diperhatikan kalau pertanyaannya. Jadi di sana ada 2 gambar. Dari 2 gambar tersebut ada yang coba pahami, analisis. Manakah yang dapat dikatakan sebagai usaha? Nah, kemudian dijelaskan mana yang menjadi yang termasuk ke dalam usaha, mana yang ada usahanya, dijelaskan kenapa. Kemudian untuk gambar yang kedua itu ada ilustrasi, ya ada orang naik motor dari posisi A ke posisi B juga. Untuk pengerjaan LKPD-nya 5 menit lagi ya.
Setelah itu kalian harus mempresentasikannya per kelompok ya. Untuk yang maju itu diwakili saja ya. Ada satu moderator, dua pematerinya ya. Sebelum presentasi, gimana pegal nggak? Pegal nggak? Ada yang ngantuk? Takutnya ada yang ngantuk, boleh silakan berdiri dulu, berdiri semuanya, berdiri semuanya. Nah, kemudian boleh pijit-pijit temannya satu orang ya. Dan dia ini dulu, pegangan dulu ya. Barangkali lagi. Nah, silakan. Boleh gantian temennya gantian barangkali butuh penyikaran ya. Udah ya, jangan itu udah. Nah, kalau udah silakan kembali. Untuk menyampaikan hasil diskusinya dan menginformasikannya kepada temannya. Silakan moderator, pemimpin moderator, kemudian nanti narasumber silakan untuk menjelaskan jawaban ataupun hasil diskusinya kepada teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang teman-temanku semua dan Bapak Guru yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Guru yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dengan berbahagia. Berdirinya kami di sini, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang mana terdiri atas saya sebagai moderator Diwali Najwa Taklim, dan sebelah kiri saya ada pemateri 1 yaitu Mutia Astudia, dan pemateri 2 Tika Fadila, pemateri 3 dari Syarifah Kesada, dan yang terakhir ada Eka sebagai notulen. Langsung saja ke pembahasan, yaitu pembahasan pertama hasil analisis kami yang akan disampaikan oleh pemateri 1 Mutia Astudia kepadanya yang dipersilakan. Soal pertama yaitu memperhatikan gambar. Gambar pertama ada seorang sedang mendorong batu, dan gambar kedua seorang sedang mendorong bola. Pertanyaannya, dari kedua gambar di atas, manakah yang dapat dikatakan sebagai usaha? Jelaskan dari kata-kata. Menurut kelompok kami, gambar kedua adalah gambar yang masuk sebagai usaha, karena di situ sudah sangat jelas orang itu berusaha untuk mendorong gerobak hingga letak gerobaknya pindah. Karena dalam fisika, usaha mempunyai makna sebuah benda berpindah tempat sejauh D karena pengaruh gaya F yang searah dengan perpindahannya. Soal kedua yaitu memperhatikan ilustrasi. Dari ilustrasi di atas, ada seseorang sedang mengendarai motor. Mengapa orang mengendarai motor tersebut dapat berpindah sejauh S dari posisi semula? Jelaskan bagaimana usaha yang dilakukan orang tersebut. Dengan kecepatan 2 meter per second, energi kinetik pada ketinggian 8 meter adalah pada ketinggian 8 meter yang banyak energi kinetiknya. Nah, rumus menghitung energi kinetik yaitu Eka sama dengan setengah kali F kali V kuadrat. Eka kalau dengan setengah kali 0,2 ini yang keluar dipindahkan menjadi kilogram, jadi 0,2 kilogram. 0,4 kilo. Sudah sampai sini mengerti? Mudah-mudahan dampaknya khusus untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Pekerjaan dari lembaga kerja
peserta didik ya KPD. Nah, itu secara umum kita bisa lihat tadi yang pertama soalnya mengenai apa tadi? Mengenai menganalisis bagaimana gambar tentang perbedaan adanya usaha dan tidak ada usaha. Ya, itu saya pikir sudah bisa dimengerti ya. Sudah bisa dimengerti bagaimana yang disebut usaha dan tidak ada usaha. Ciri usaha ya tadi adanya perpindahan atau jarak seperti bapak goyang-goyang di sini usaha nggak ada ya, tapi kalau bapak goyang-goyang sambil pindah ke sini itu ada usaha. Ya, ada usaha. Tadi orang dorong meja itu apa? Namanya apa? Dalam singkat dorongan atau tarikan? Gaya, ya. Jadi usahanya itu sebab orang dorong meja pindahnya. Berarti di sana usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Secara matematisnya W sama dengan F dikali S. Yang selanjutnya itu ada mengenai kalian itu tentang usaha sebagai perubahan energi potensial. Usaha sebagai perubahan energi kinetik. Ya, ada dua. Usaha sebagai perubahan energi potensial. Usaha sebagai perubahan energi kinetik. Tadi kan motor bisa bergerak karena adanya apa? Bensin itu apa? Kemudian karena diisi bensin dia bergerak. Nah, setiap benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Setiap benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik. Benda yang bergerak itu biasanya bergerak dari posisi satu ke posisi dua. Maka itu seperti tadi dikatakan itu berarti adanya usaha. Berarti kalau usaha itu memang sebagai perubahan energi kinetik seperti itu. Ya. Kemudian ada usaha sebagai perubahan energi potensial. Usaha sebagai perubahan energi potensial. Kita naik ke gedung paling tinggi, misalkan ke puncak gedung, ngejatuhkan batu ya, batu si gedung nanti 100 meter tingginya tuh, kemudian jatuhkan. Nah kemudian itu kan ada energi potensial di puncak tuh pada saat 100 meter ada ya, ada nilainya ya 100 meter pada saat tingginya 100 meter. Nah kemudian kita juga bisa menghitung bagaimana berapa besar energi potensial pada ketinggian 50 meter. Nah itu kan si benda berpindah, si batu berpindah dari 100 meter dan kurang dilagrakan ya ke handap. Nah di sana kan ada perubahan energi potensial ya. Nah itu juga itu usaha juga ya. Usaha dikatakan sebagai perubahan energi potensial seperti itu. Yang pertama dapat apa? Ya, dari usaha. Tentang usaha itu seperti apa? Yang kedua, energi itu ada apa saja? Ya, terus apa lagi? Kalian mendapatkan apa lagi? Mendapatkan apa? Perubahan energi. Untuk pertemuan ke depan bisa nyambung lagi ya, jangan sampai hari ini kita belajar sudah paham, ketika minggu depan itu sudah lupa lagi. Jadi dari awal lagi seperti itu ya. Jadi tolong dibaca lagi awal lagi malam. Nah kalau tidak ada yang ditanyakan, sekian saja untuk pertemuan hari ini ya. Silakan untuk KPD-nya dibawa dan dipelajari lagi di rumah. Dan untuk buku-bukunya silakan dikumpulkan kembali ya. Ya, untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dengan wakil majelisnya. Subhanallah.